Halo Sobat Traders, di minggu ini pandangan pelaku pasar akan tertuju ke benua Amerika, yang mana Bank Sentral Amerika akan melakukan meeting. Diperkirakan suku bunga masih sama sampai di akhir 2023. Tapi yang menjadi sorotan para pelaku pasar ini adalah kebijakan moneter yang akan disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika. Selain The Fed, Bank Sentral Amerika yang akan melakukan meeting di minggu ini, juga ada bank sentral lain yang akan melakukan meeting pada minggu ini, yaitu Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Jepang. Pelaku pasar menempatkan kemungkinan kedua bank sentral ini akan mempertahankan kebijakan moneternya, dan tentu saja akan berpengaruh terhadap mata uang masing-masing negara tersebut. Kemudian dari data ekonomi Amerika akan dirilis, Departemen Perdagangan Amerika akan merilis penjualan retail di minggu ini. Selain itu juga ada klaim pengangguran, kemudian ada perubahan di sektor perumahan, kemudian juga ada survei yang akan dilakukan di New York dan di Philadelphia. Dan tentu saja hal ini akan berdampak terhadap pergerakan indeks dolar. Kemudian bagi Anda yang menyukai transaksi saham-saham Amerika, di GK Invest kita ada CFD Single Stock yang pada minggu ini ada dua perusahaan besar yang akan melaporkan laporan keuangan, yaitu FedEx dan Nike. Tentu saja para pemegang saham atau bagi Anda yang ingin memanfaatkan pergerakan dari FedEx dan Nike ketika mereka merilis laporan keuangan, itu sangat menarik untuk bisa kita transaksikan di GK Invest. Di platform GK Invest sudah tersedia CFD Single Stock untuk FedEx dan Nike. Nah, bagaimana dengan analisa teknikal untuk mata uang yang lainnya atau instrumen yang lainnya? Kita langsung saja ke Hans Junior. Oke Mas Han, untuk analisa teknikal di beberapa instrumen mungkin bisa dijelaskan ke para sobat trader di seluruh Indonesia ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Halo semua, seperti biasa kita berjumpa kembali di segmen Weekly Overview. Ini minggu ketiga ya di bulan Maret ya, Maret. Nah, seperti biasa kita akan membahas tentang peluang-peluang yang akan terjadi di pekan ini gitu kan. Tradingnya apa aja sih peluangnya gitu kan. Euro mau kemana, XAU mau kemana, pound sterling mau kemana, itu arahnya potensinya kemana aja, dan istilahnya naiknya sampai berapa batasannya, turunnya batasannya sampai berapa. Nah itu nanti akan kita bahas secara detail. So langsung aja kita bahas dari DXY atau indeks dolar. Nah ini jadi DXY atau indeks dolar itu kemungkinan besar pekan ini akan naik sampai di harga 92-an ya, 92.293, ada sekitar 60 poinan ya, 60 poinan. Ini atau bisa turun sampai ini 91.183 gitu ya. Nah, cuman saya cenderungnya adalah pekan ini indeks dolar naik satu wave lagi ya, istilahnya satu wave lagi, dan bahkan sebenarnya bisa lebih tinggi lagi gitu ya, lebih tinggi lagi, dan masih kayak minimumnya gitu. Nah, bisa lebih tinggi lagi sampai 92.578 ya, sekitaran itu. Nah baru kemudian indeks dolar akan perlahan nanti membentuk tren kolaps turun gitu ya, kemungkinan besar seperti itu. Jadi arahnya pekan ini adalah indeks dolar masih naik ya, masih naik atau penguatan dahulu gitulah. Jadi berarti euro kemungkinan masih ada satu wave turun, kemudian pound sterling pun juga demikian. XAU somehow kadang bisa mengikuti ritmenya, kalau indeks dolar naik XAU bisa turun somehow seperti itu, tapi kadang berlawanan, kadang nggak seperti itu ya, indeks dolar naik XAU juga naik gitu ya. Jadi memang ya nanti kita lihat detail XAU nya seperti apa gitu kan, tapi memang nanti langsung aja deh kita lihat XAU ya, daripada banyak kepo-kepo gitu ya. Nah ini untuk XAU USD nih, daripada langsung XAU-USD sedang berada dalam range sideways ya, range sideways di kotak ungu ini ya, di harga 17.40 sampai 17.20. Ini menjadi kotak penentu untuk pekan ini, apakah XAU
kalau breakout atas dia bisa potensi naik sampai ke 1770-an lagi ya, 1770. Tapi kalau breakout bawah, breakout 1720, dia akan kemungkinan besar kembali break low lagi ya ke 1671 gitu ya. Jadi pekan ini yang poin pentingnya ada di 1720 dan 1740 bagi XAUUSD. Dia breakout atas atau breakout bawah. Kalau breakout atas dia kemungkinan ke 1771 atau 74an sekitar itu, tapi kalau breakout 1720 dia akan ke 1671. Saya cenderungnya adalah swingnya turun ya. Jadi untuk XAU turun karena indeks dolar masih ada swing naik. Nanti Euro USD juga ada swing turun. Pound sterling pun nanti kita akan cari apakah ada potensi swing turun gitu ya. Jadi sementara seperti itu untuk XAU. Bijaknya adalah kita menunggu wait and see harga pekan ini breakout 1740 atau breakout 1720. Bagi yang agresif boleh langsung sell ya, kemudian SL-nya ada di sekitar 1740, take profitnya di 1671 gitu ya. Itu bisa bagi yang agresif gitu ya, tapi untuk yang konservatif adalah menunggu breakout gitu kan. Karena memang bagi trader yang agresif, kenapa saya sarankan sell juga, saya cenderungnya adalah swingnya masih ada satu turun sampai 1671 gitu ya. Tapi kita lihat bagi yang konservatif memang harus breakout 1720 dahulu gitu ya. Oke, itu untuk XAUUSD. Kita lanjut ke Euro USD ya. Nah, ini Euro USD. Euro USD pun juga demikian ya, masih ada swing turun bahkan cukup jauh sampai 17.041, 1.17041. Ini cukup jauh swingnya, jadi boleh langsung sell sebenarnya, boleh langsung sell. SL-nya ya di atas area ini ya, area 1.1908 atas itu ya. Itu kalau teman-teman istilahnya mau ikut sell, dan saya pun udah sell ya ini di harga intinya kita udah sell lah. Kita udah pasang sell buat Euro USD dan targetnya di 1.17041 ya. Jadi untuk Euro USD demikian, masih targetnya pekan ini adalah swing turun. Kemudian kita lanjut ke Pound Sterling USD. Nah, ini Pound Sterling USD sebenarnya saya juga masih wait and see sebenarnya, masih wait and see untuk Pound Sterling di range harga. Nah, ini kita coba buka di H1 nya, dia sedang sideways ya, kemungkinan dia akan kembali tes ya, ke naik ke sini nih sekitar 1.39848. Nah, di harga 39848 ini menjadi titik krusial bagi Pound Sterling, apakah dia akan lanjut naik terus atau dia rebound turun lagi ya. Nah, kalau rebound turun lagi dia akan kembali tes ke 3845 gitu ya. Tapi dari struktur ini sebenarnya potensi tembus atas itu juga sangat terbuka buat Pound Sterling ya, sangat terbuka. Jadi penontonnya ada di 39837 ya, 1.39837 di range area ini. Nah, kalau udah breakout atas sudah terbang lagi. Bahkan targetnya kenaikan tuh masih di 1.43413 gitu ya. Tapi kalau nggak di breakout, nah Pound Sterling bisa turun dahulu sampai kemungkinan testing ke 1.36095. Ini potensi terdalam untuk pekan ini menurut saya masih di sini ya untuk Pound Sterling USD gitu ya. Jadi kemungkinan masih wait and see, atau bagi trader konservatif wait and see. Kalau yang agresif bisa buy dulu, targetnya di 1.39849 gitu ya. Tapi kalau di situ tidak di breakout, close buy dan di posisi sell gitu ya. Tapi kalau itu di breakout, hold buy ya, sampai tadi target naiknya cukup jauh di 1.43413, itu swing yang cukup jauh gitu ya. Kemudian crude oil ya, terakhir crude oil itu masih kita keep buying ya. Crude oil mana? Ini crude oil itu saya cenderungnya adalah pekan ini bisa langsung naik sampai 72 atau turun dahulu
ke 61.61. 61.61 ini adalah nanti menjadi best price bagi teman-teman yang belum masuk buy, itu ada di 61.61. Bisa buy limit di situ dan take profitnya di 72 ya. Jadi memang target crude oil itu masih naik, dan kita untuk pekan ini bisa langsung naik ke 72-an atau turun dulu ke 61.61 baru kita buy di 61.61 gitu ya. Jadi cukup sekian lah kurang lebih pemetaan pekan ini ya. Ada tadi XAU, kemudian Euro, Pound Sterling, WTI crude oil. So itu semua bisa dimanfaatkan dengan bijaksana, tergantung teman-teman semua apakah bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan baik ya. Jadi memang trading itu bisnis yang teman-teman semua bisa kendalikan semau teman-teman. Kalau misalnya mau growth jangka panjang ya istilahnya resikonya ditekan, tapi kalau mau cepat kaya ya resikonya pasti besar gitu aja sih ya. Jadi gitu aja dari saya Hans Junior, terima kasih, sampai jumpa di segmen weekly overview berikutnya. Dadah.